Perkenalkan, nama saya Rizlazon Syamora, NIM 12031111059. Pada kali ini saya akan menjelaskan rasionalisasi permasalahan, tujuan dari rekayasa ide, dan manfaat rekayasa ide. Topik yang kami bahas yaitu tentang pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, yang pertama saya akan memulainya yaitu rasionalisasi permasalahan. Dalam dunia pendidikan, kita mengenal istilah tripusat pendidikan. 3 lingkungan yang menjadi faktor pendukung proses belajar anak. Ki Hajar Dewantoro berpendapat bahwa ada 3 lingkungan pendidikan yang dikenal dengan tripusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan ini saling berkaitan dalam proses membantu tercapainya tujuan belajar anak. Purwanto mengatakan pada dasarnya lingkungan masyarakat mencakup beberapa aspek, diantaranya yang pertama tempat, keadaan iklim dan tanah, kedua kebudayaan, dan yang ketiga kelompok hidup masyarakat. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Lingkungan masyarakat mempunyai peran penting dalam menunjang proses belajar anak. Sebutan masyarakat yang maju ialah masyarakat madani. Masyarakat tersebut dapat dijadikan contoh untuk pembelajaran sepanjang hayat, karena di dalamnya mereka saling toleransi, tolong-menolong, dan suka dengan kedamaian. Tidak bisa dipungkiri bahwa lingkungan masyarakat memberikan pengaruh yang besar terhadap proses belajar anak. Semua hal dan kejadian-kejadian yang ada di sekitar anak mempunyai pengaruh langsung terhadap pembentukan dan perkembangan anak. Yang kedua yaitu tujuan rekayasa ide. Adapun tujuan penulisan tugas ini adalah guna memenuhi salah satu tugas KKNI dari Universitas Negeri Medan. Kemudian adapun tujuan secara khusus yaitu untuk mengetahui manfaat lingkungan sekitar sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. Yang ketiga yaitu manfaat rekayasa ide. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memenuhi pengetahuan penulis dan pembaca mengenai penelitian tentang manfaat yang ada di lingkungan sekitar sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. Penelitian ini juga menumbuhkan rasa ingin tahu penulis dalam mengenali informasi yang ada. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Hai, perkenalkan saya Ezarina Divianti dengan NIM 12011111033. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi permasalahan sesuai tema yang kami bahas. Yaitu yang pertama tentang bagaimana proses belajar anak dalam lingkungan masyarakat, dan yang kedua yaitu tentang bagaimana peran masyarakat dalam membantu proses belajar anak. Jadi di sini saya akan langsung saja membahas dan juga memberikan solusi dari kedua identifikasi permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang proses belajar anak dalam lingkungan masyarakat. Saat ini mulai banyak lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang menggunakan metode belajar dengan lingkungan. Misalnya adanya kegiatan outbound. Kegiatan ini secara langsung mengenalkan anak dengan lingkungannya. Dengan begitu, anak akan mendapatkan pengetahuan dan informasi yang beragam. Misalnya, bagaimana merawat lingkungan, menyayangi binatang, dan lain sebagainya. Sehingga, kebiasaan yang baik seperti ini akan membentuk karakter mereka. Selain itu, ada lembaga pendidikan sekolah alam. Pada lembaga ini, kegiatan pembelajaran yang lebih dominan dilakukan di luar kelas, dengan tujuan itu dapat menerima informasi sekaligus menikmati keindahan alam. Kedua, lingkungan sejarah atau peninggalan sejarah. Yang dimaksud adalah berupa tempat-tempat bersejarah maupun peninggalan sejarah yang telah tersusun seperti museum. Dari alam lingkungan ini dapat memperoleh iktibar atau pengajaran sehingga peserta didik memperoleh nilai-nilai baru bagi dirinya. Ketiga, alam lingkungan manusia atau lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat mulai yang terkecil ialah keluarga hingga lingkungan pendidikan. Pengaruh masyarakat terhadap anak sangat besar, terutama pengaruh lingkungan keluarga. Pengaruh yang beraneka ragam tidak selalu menguntungkan anak.
Dengan demikian, penggunaannya sebagai sumber belajar harus selektif. Untuk itu, masyarakat hendaknya menciptakan lingkungan yang baik dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga dapat menjadi sumber belajar anak. Karena usia anak adalah proses belajar mereka yang dominan, ialah meniru kebiasaan orang-orang yang mereka lihat. Dengan melihat kebiasaan yang baik, maka harapannya ialah anak yang melakukan hal-hal yang baik pula. Hubungan yang harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Perilaku yang simpatik dan dapat menjadi teladan seorang guru atau administrasi dapat menjadi pendorong bagi siswa untuk belajar. Lingkungan belajar di sekolah yang kondusif dapat menumbuhkan semangat siswa untuk belajar. Selain itu, kondisi kelas yang bersih dan nyaman juga harus selalu dijaga. Karena suasana yang demikian dapat menunjang kenyamanan dalam belajar. Bisa dibayangkan kalau kondisi ruang kelas yang kumuh dan kotor, masuk di dalamnya saja merasa tidak nyaman, apalagi untuk konsentrasi belajar. Kedua, lingkungan sekolah masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran dan anak terlantar juga dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Paling tidak siswa kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat belajar yang kebetulan belum dimilikinya. Ketiga, lingkungan sosial, keluarga. Lingkungan ini mempengaruhi kegiatan belajar. Ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga, pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberi aktivitas terhadap aktivitas belajar siswa. Hubungan antara anggota keluarga, orang tua, anak, kakak, atau adik yang harmonis itu akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Dengan demikian, lingkungan dapat berupa benda-benda, orang-orang, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar anak yang bisa mempengaruhi pengaruh pada perkembangannya, baik secara langsung atau tidak langsung, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja. Di samping lingkungan itu memberikan pengaruh dan dorongan, lingkungan juga merupakan arena yang memberikan kesempatan kepada kemungkinan-kemungkinan yang ada pada seorang anak untuk berkembang. Pada sumber lain dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi belajar ialah faktor pembawaan dan lingkungan. Dua faktor ini saling berkaitan satu dengan yang lain, serta tidak dapat dipisahkan. Ketika faktor pembawaannya baik, kemudian pengaruh lingkungan yang baik, maka potensi anak dapat berkembang dengan baik pula. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Saya Widya Filim Pasaribu akan menjelaskan tentang permasalahan umum. Di sini permasalahan umum yaitu sumber belajar tambahan, salah satunya adalah manusia, seperti guru, konselor, administrator pendidikan, tutor, dan sebagainya. Manusia sebagai sumber belajar terdapat dalam setiap lembaga pendidikan. Baharudin dan Esa menyatakan bahwa manusia selalu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Manusia cenderung antar organisasi, tingkah laku, dan pikirannya. Hal itu mengakibatkan adanya sejumlah struktur psikologis yang berbeda bentuk pada setiap fase atau tingkatan perkembangan tingkah laku dan kegiatan berpikir manusia. Struktur ini disebut dengan struktur pikiran atau intellectual scheme. Dengan demikian, pikiran harus memiliki suatu struktur, yaitu skema yang berfungsi melakukan adaptasi dengan lingkungan dan menata lingkungan itu secara intelektual. Perkembangan ini dimungkinkan oleh stimulus-stimulus yang dialaminya yang kemudian diorganisasikan dalam pikirannya. Piaget mengatakan skema orang dewasa berkembang mulai dari skema anak melalui proses adaptasi sampai pada penataan dan organisasi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan, manusia memerlukan adanya lingkungan masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah yang mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda serta keanekaragaman bentuk kehidupan sosial dan
berjenis-jenis kebudayaan. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan pendidikan non-formal yang memberikan pendidikan secara sengaja, terencana, terarah kepada seluruh anggotanya yang pluralistik, tetapi tidak dipersyaratkan berjenjang dan kesinambungan, serta dengan aturan-aturan yang lebih longgar untuk mengarahkan menjadi anggota masyarakat yang baik demi tercapainya kesejahteraan umum. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan umum yaitu bagaimana proses belajar anak dalam lingkungan masyarakat dan sejauh mana peran masyarakat dalam membantu proses belajar anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Andriani dengan NIM 12011111030 dari kelas PGSD Reguler D 2020. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai peran masyarakat dalam membantu proses belajar anak. Suparta menyebutkan bahwa masyarakat, apabila dilihat dari konsep sosiologi, adalah sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dalam suatu kawasan dan saling berinteraksi. Bila dilihat dari konsep pendidikan, masyarakat adalah sekumpulan orang dengan berbagai ragam kualitas diri, mulai dari yang tidak berpendidikan sampai pada yang berpendidikan. Ia adalah laboratorium besar tempat para anggotanya mengamalkan semua keterampilan yang dimilikinya. Kemajemukan dalam masyarakat merupakan sumber pengetahuan, mulai dari karakternya, adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan dan kegiatan yang bersifat positif. Tujuan pendidikan salah satunya ialah untuk menyiapkan peserta didik agar dapat menjawab tantangan yang ada dalam masyarakat. Oleh karenanya, alangkah baiknya jika kurikulum dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Kalau di lembaga pendidikan pendidiknya adalah guru, maka kalau di masyarakat yang menjadi pendidiknya adalah orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pendewasaan anggotanya melalui sosialisasi lanjutan yang diletakkan dasar-dasar oleh keluarga dan juga sekolah sebelum mereka masuk ke dalam masyarakat. Sumber belajar lingkungan ini akan semakin memperkaya wawasan dan pengetahuan anak karena mereka belajar tidak terbatas oleh 4 dinding kelas. Selain itu, kebenarannya lebih akurat sebab anak mengalami langsung dan mengoptimalkan potensi panca indera untuk berkomunikasi dengan lingkungan tersebut. Kalau di kelas lebih banyak belajar teori pengetahuan, sedangkan dalam masyarakat adalah tempat untuk mengaplikasikan teori-teori. Kesimpulan dari tugas kami ini yaitu, upaya pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar anak harus diupayakan seoptimal mungkin. Karena pada dasarnya lingkungan sekitar menyediakan berbagai pengalaman belajar yang bermanfaat bagi anak. Belajar dengan cara menyatu pada lingkungan akan memberikan pengalaman nyata bagi anak. Mereka tidak saja belajar teori, melainkan mengamati dan merasakan langsung. Para ahli menyatakan juga bahwa lingkungan sekitar sebagai sumber belajar sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik, keterampilan sosial, dan budaya, perkembangan emosional dan intelektual di anak. Dengan demikian, belajar dengan cara bersosialisasi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat akan menumbuhkan sikap kepedulian dan jiwa sosial anak. Bagaimana juga jika jiwa sosial harus terus dikembangkan sehingga mereka menjadi pribadi yang peka terhadap lingkungan.